Lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa, kebudayaan, dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila berarti dasar atau asas. Perumusan Pancasila merupakan bagian panjang dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat yang beranggotakan 67 orang. BPUPKI menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang bertempat di Cho Sang In di Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta, yang kini lebih dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Gagasan tentang dasar negara oleh tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI. Yang pertama ada Mr. Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga Ir Soekarno. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan bahwa dasar negara terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, perwakilan melalui musyawarah mufakat, yang kedua, kebijaksanaan atau rasionalisme, yang ketiga, pengakuan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Mr. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 menekankan pentingnya persatuan, semangat kekeluargaan, gotong royong, dan moralitas yang luhur untuk memelihara keadilan dan cita-cita moral rakyat. Ir Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 prinsip yang menjadi pandangan hidup dan dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, musyawarah mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato dari Ir Soekarno ini langsung mendapat tepuk tangan dari para peserta sidang sebagai tanda disetujuinya rumusan tersebut. Untuk mematangkan rumusan dasar negara tersebut, maka dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9 yang terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abid Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang mana pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terdiri atas yang pertama, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan.
Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi yang sebagaimana ada sekarang. Dasar negara yang terdiri dari 5 asas, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, yang mana pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Pancasila merupakan cara masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila sendiri terdiri dari 5 bahasan pokok, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila, selain sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, juga digunakan dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, sudah banyak warga negara yang memahami arti penting dari Pancasila. Tetapi, tidak sedikit juga warga negara yang masih kurang paham tentang Pancasila. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya tersampaikan secara tepat kepada masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai luhur yang berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya, yang pertama, tertib melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kedua, menghormati setiap perbedaan, terutama perbedaan keyakinan. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, tidak mengganggu ketika ada orang lain yang sedang beribadah. Yang kelima, membina kerukunan dengan orang lain walaupun berbeda keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung nilai penghormatan kepada orang lain walaupun banyak perbedaan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, membantu teman yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menerapkan sikap toleransi. Yang keempat, menghargai perbedaan yang ada. Yang kelima, bersikap adil tanpa membeda-bedakan. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai persatuan di antara banyaknya perbedaan yang ada di masyarakat. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, tidak menyombongkan diri sendiri. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan. Yang ketiga, memakai produk-produk dalam negeri.
Yang keempat, menghargai dan menghormati semua teman. Yang kelima, saling membantu satu sama lain. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai demokrasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengambil keputusan secara musyawarah. Yang keempat, memberikan suara pada saat pemilihan umum. Dan yang kelima, menerima dan melaksanakan keputusan yang diperoleh dari musyawarah dengan ikhlas dan juga tanggung jawab. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menyadarkan masyarakat bahwa semua rakyat di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, bersikap adil kepada siapapun. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban orang lain.